Halo teman-teman, nama saya Mart Alfredo Sitio. Saya dari Satker Pengadilan Tinggi Samarinda. Asal saya dari Medan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, Latsar CPNS Berahlak, golongan 2, angkatan 3, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sarah Sayyidat Nafisa dari golongan 2, angkatan 3, kelompok 4, peserta Latsar dari Satker Pengadilan Negeri Ketapang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Solihat. Satker saya di Pengadilan Negeri Malinau, asli dari Bandung. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, golongan 2, angkatan 3, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzia, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 dari golongan 2, angkatan 3, kelompok 4. Saya berasal dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat siang untuk kita semua. Ya, siang Nah, Bang ini Mar. kita masuk ke pembahasan agenda ketiga tentang Smart ASN. Nah, di Smart ASN itu kan ada beberapa prinsip yang pentingnya, ada 8 seperti integritas, ada nasionalisme, ada profesional, ada wawasan global, ada IT dan bahasa asing, kemudian ada hospitality, networking, entrepreneurship. Nah, saya mau bertanya dikit nih kan, kalau zaman sekarang ini katanya smart ASN menuju smart government. Artinya ASN yang pintar, ASN yang bijak akan mendorong kinerja oleh pemerintah juga. Nah, saya mau bertanya nih teman-teman semua nih. Kalau menurut teman-teman itu integritas itu apa sih? Nah, Mbak Fauzia dulu deh. Integritas itu kejujuran ya, kejujuran dari diri kita sendiri sih pribadi, terus gimana kita bertingkah laku dan sikap kita, kejujuran kita itu bisa dibuktikan dengan kita bekerja sih gitu. Artinya jujur ya, ini Ya, kan sering kita dengar tuh integritas itu menggambarkan semua prinsip dari seseorang. Nah, kalau menurut Mbak Sarah ini eh, cara mewujudkan yang namanya integritas itu baik kejujuran itu gimana sih? Kejujuran itu gimana sih maksudnya di integritas? Kalau dalam kejujuran tuh misalnya kan kita bekerja sesuai dengan aspek diri kita sebagai pekerja, kejujuran itu yang paling utama karena Ya, bisa menjadi branding kita diri sendiri dan untuk mewujudkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, menjadi efektif dan efisien. ya. Betul banget sih ya. Tapi kalau misalnya ngomongin penerapan prinsip integritas nih di satker masing-masing. Kalau Mbak Lina gimana di satkernya? Kebetulan kan integritas yang tadi yang sedang dibahas itu tentang kejujuran ya. Kebetulan kan saya ditempatkan di bagian keuangan kali ya, yang itu yang paling sensitif dengan iya, kata kejujuran. godaannya Bisa banyak. apalagi ya itu apalagi bisa apa ya tentang kayak kwitansi kayak gitu. Nah itulah diujinya dari kejujuran itu. Jadi Berarti menanamkan diri kita untuk kayak sekecil apapun misalnya harga A ya berarti harga di kwitansinya pun harga itu gitu dengan tidak mark up ya kalau bahasa pemerintahnya gitu. kalau ngelihat uang gitu yang banyak, jumlah uang yang banyak gitu, ada godaan Mbak? Ada godaan nggak Mbak untuk nggak jujur gitu? Ngilangin satu angka nolnya aja gitu? Kalau goda kembali lagi ke niat sih ya. Kalau misalnya godaan pasti ada lah. Cuman niat kitanya mau apa enggak itulah. Jadi istilahnya kan integritas juga konsisten ya. Jadi kalau kita konsisten untuk hal-hal yang tidak benar itu adalah hal yang tidak benar maka diri kita yang menempel diri kita berarti hal itu yang nggak benar jadi nggak akan diambilnya juga gitu. Oke, berarti didasari niat dulu ya integritasnya. Terus ada Konsistensi. Jadi ya, terus ada yang namanya nasionalisme ini. Menurut kalian itu penting nggak sih nasionalisme bagi ASN ini? Menurut Penting kalian? banget sih. Itu kan Hmm, apalagi kita ASN kan pasti dilihat banyak orang ya contoh. Apa bisa mencontohkannya gitu.
Apalagi kalau misalnya kitanya nggak nasionalisme, rakyat biasanya mungkin selain kesel karena kita digaji sama mereka ya dari pajak-pajak, ya mungkin ASN yang kita gaji aja kayak gitu, nggak ikut apel, apa tetap jalan-jalan di jam kerja. Paling nggak dari diri kitanya aja sendiri sih, cinta tanah air gitu. Cinta tanah air. Kalau Mbak Sarah nih, cinta tanah air ini pernah dilakuin dalam kehidupan sehari-hari? Cinta tanah air gimana? Cinta tanah air gimana? Misalkan kalau dalam berkendara itu memakai helm, mematuhi lalu lintas, terus kayak turut ikut turut ikut serta dalam upacara bendera pas HUT RI kemarin, Nah, betul banget. dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang prinsip yang ketiga nih. Kita masuk ke prinsip yang ketiga, ada profesional. Ini profesional biasanya dikaitkan sama pengusaha-pengusaha yang profesional, pejabat-pejabat yang profesional. Ini cara menerapkan profesional itu gimana sih? Kalau dari jabatan kita sendiri itu, Mbak Lina dulu deh, Mbak Lina. Cara menerapkan prinsip profesional pada diri kita yaitu yang mengesampingkan hal-hal pribadi ya di lingkungan kerja. Ya, Karena ya kita ini bekerja untuk rakyat, maka prinsip profesional harus dimiliki dengan menjaga rahasia-rahasia rakyat. Kayak misalnya kita tuh kan pasti ada aja data-data atau yang masuklah ke kita data-data pribadi. Nah, jadi sebisa mungkin kita terus menjaga data-data rahasianya para warga kayak gitu. Kalau untuk di pekerjaan saya sih misalnya profesional itu mengesampingkan yang bukan tupoksinya. Jadi kalau misalnya saya pekerjaannya tentang keuangan atau apa, ya fokus untuk bagian itu gitu. Harus berprofesional. oke, tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya. Fungsi. Nah, kalau Mbak Fauzia nih, kalau misalnya kita lagi butuh sesuatu ya, ini kan biasanya kalau di uh, ngikutin zaman ya, kita dituntut ya, ada tuntutan kebutuhan ekonomi gitu. Kalau misalnya kita lagi kekurangan kekurangan uang nih, ada Mm-mm. nggak niatnya untuk nggak profesional Mbak Fauzia? Nggak ada, tetap harus profesional. Apalagi kayak aku kalau di PTSP itu kan ada orang yang coba kayak misalnya kayak kuasa hukum, kayak cuma bikin surat kuasa gitu kan. Sebenarnya PNBP-nya cuma 10.000, tapi kan mereka kadang ngasih lebih 20.000 apa 50.000, ya itu ya tetap dikembalikan. Kita harus paksa kembalikan walaupun kita lagi kebutuhan banyak ya, nggak boleh sama sekali mengambil yang bukan haknya karena nggak berkah ke Oke, depannya. Gitu sih. betul ya. Iya, Mm-mm. nggak berkah ya, Mbak ya. Iya. Oke, ini ada namanya wawasan global. Mbak Sarah nih, wawasan global itu apa sih, Mbak? Menurut saya, wawasan global adalah pemahaman kita mengenai keadaan global atau dunia. Hal itu dapat menghasilkan beberapa penyesuaian yang dapat membuat kita beradaptasi sesuai dengan keadaan global. Misalkan kan kalau ekonomi kan, kalau sesuai ekonomi kan kayak kasus-kasus dari luar itu bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia gitu. Kalau misalnya sekarang nih kan ada berita-berita kalau Queen Elizabeth ratunya Inggris nih barusan wafat ya. Nah itu kalau kita akses internet dan kita ekspor itu merupakan wawasan global nggak Mbak Lina? Iya, karena wawasan global itu kan apa ya? Cara cara kita berpikir secara mendunia, nggak hanya lingkup Indonesia aja. Jadi kalau kita misalnya tidak tahu hal-hal yang seperti itu, nanti kita kayak apa ya? Kurang update, kurang kayak Nggak, ketinggal gitu, tertinggal nggak zaman gitu ngikutin kan. ya. Walaupun ya, walaupun kita di Indonesia dan yang wafatnya Ratu Inggris nggak terlalu berpengaruh, cuman kalau dengan kita tidak mengetahui berita itu ya tetap saja kayak kelihatan tertinggal gitu. Maka diharuskan wawasan global itu apa ya harus diketahui lah.
Kalau Mbak Fauzia nih, wawasan global itu kan luas nih. Mbak Fauzia seringnya mengakses internet itu tentang apa sih yang dicari tahu, yang diakses? Oh iya, paling berita-berita atau enggak lihat di Twitter tuh yang trending apa, biasanya paling ngikutinnya situ Hmm. sih. Sama kalau misalnya yang kayak kemarin yang baru aja ya, Ratu Elizabeth meninggal kan itu termasuk sejarah ya buat kedepannya kan. Ya paling ikutin yang kayak misalnya ini kapan nih dimakamkan kan, meninggalnya udah dari kemarin, paling nggak kita tahu dimakamkannya kapan. Paling nggak ngikutin lah sedikit berita-berita seperti itu. Berarti itu penting banget ya wawasan global ya, meskipun Iya. sebagai ASN ya. Oke, ini kita masuk yang namanya IT, Information and Technology, dan bahasa asing. Nih, teman-teman semua nih bahasa asing nih. Ini dipelajari di kelas 4 SD ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang mulai dari kelas 1 dari TK Oh udah. ya, itu Oh, artinya penting banget ya. iya penting. Kenapa sih Dipaksakan. kita, ya, ini kenapa sih kita harus dituntut belajar bahasa asing itu? Kalau menurut Mbak Sarah ini? Jagonya nih Bahasa Sarah nih. asing. Enggak. Kalau akan bahasa asing itu sendiri kerat kaitannya dalam penggunaan. Kan kalau bahasa asing itu kaitannya dengan teknologi kan. Sedangkan Mm-mm. bahasa komputer sendiri kebanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi Iya. kita harus mengerti dalam konteks bahasa Inggris itu apa agar kerja kita lancar dan nggak menanyakan ke orang lain ini bagaimana caranya. Jadi pengetahuan bahasa Inggris itu penting untuk pengaplikasian teknologi itu sendiri. Ini Jadi kalau begitu. misalnya kita nggak paham bahasa Inggris nih, kita nggak bisa paham bahasa program, bahasa IT, bisa nggak kita pakai komputer atau aplikasi gitu, Mbak Lina? Pasti agak kesulitan ya. Dan Nah, bukan kesulitan aja. Jadi jatuhnya ya nggak bisa. Soalnya yang saya rasakan sebelum saya masuk eh, jadi CPNS ini kan saya pernah kerja di swasta. Dan rata-rata untuk pekerjaan tuh yang dicari tuh program IT dan bisa berbahasa asing di setiap pencarian kerjanya gitu. Kerja Jadi mau nggak mau IT dan bahasa asing tuh emang dikuasain. harus dipaksakan untuk bisa, harus beradaptasi kita untuk apa ya, bisa untuk bahasa asing dan IT. Dan minimal kan bahasa asing tuh harus dua bahasa lah, kita bahasa kita dan bahasa asingnya. Dan eh, nggak pernah dengar juga bahasa asing kita yang universal tuh mau diganti jadi bahasa apa ya, China kah atau Iya ya katanya. apa gitu. Iya gitu. Jadi ya Iya. harus mau tuh harus dipaksakan sih ya itu gitu. kemarin kalau nggak salah nih dengarnya nih itu Cina mengklaim bahwa mereka itu adalah pemimpin dunia ya kan. Iya. Nah, Hmm. kalau Mbak Fauzia sendiri nih IT, penggunaan IT atau menggunakan handphone itu mulai usia Mm. berapa sih, Mbak? Aku dulu SMP kelas 3. Itu tahun 2002. 2003. Udah Nah, lama. Masih itu bahasa zamannya Nokia. ya itu banget. Itu bahasa programnya udah bahasa Inggris nggak sih? Udah bahasa asing Udah. nggak sih? Iya, bahasa Udah ya. Inggris. Heeh. Hmm. Tapi kan kalau misalnya kayak bahasa Inggris di handphone sama kalau kita yang harus komunikasi kan beda ya. Nah itu aku kalau komunikasi bahasa Inggrisnya masih kurang sih emang. Nah, Iya, itulah. emang harus Berarti perlu ditingkatkan. bisa. Iya, Iya. heeh. Belum bisa Oke, cas cis kita cus. Dan nggak apa-apa, rata-rata Mbak. aku setiap kalau nanya orang tuh kalau mereka bisa lancar bahasa asing itu dari game juga kan, dari balik lagi ke Iya, teknologi, heeh. Hmm. nggak harus les atau apa. Nggak apa-apa, nggak bisa, nggak terlalu pintar bahasa Inggris, bahasa asing juga nggak apa-apa, Mbak. Bahasa negara kita aja dulu, Mbak. Bahasa persatuan ya kan. Iya, orang kadang ngetik ngetik WA gitu kan masih bahasanya salah ya. Nah, ya. Heeh. Ada yang hurufnya besar, ada yang hurufnya kecil, udah. Oh itu bahasa alay bukan bahasa asing. Oke, ini kita masuk yang prinsip yang keenam nih bagi seorang smart ASN. Ada hospitality, pelayanan. Ini Mbak Sarah, ya kalau ngomongin soal pelayanan nih, pelayanan yang seperti apa sih yang biasa Mbak Sarah kasih ke masyarakat itu? Hmm, kalau mereka butuh, kita sapa dengan ramah, menanyakan apa kebutuhannya,
mencari solusi untuk kebutuhannya, dan tanyakan kepada yang masyarakat tersebut apakah kebutuhannya sudah tercapai, lalu kita melakukan survei mengenai pelayanan tersebut, sehingga menjadikan kita lebih meningkatkan kinerja kita lagi kepada pelayanan tersebut. Oke. Kalau menurut Mbak Lina, ini kalau kita memberikan pelayanan itu harus maksimal atau harus lebih sih? Gimana sih menurut Mbak Terus Lina lebih nih? apa? Maksimal dan Lebih. Kan kalau biasanya kita ngasih pelayanan itu sesuai kebutuhan mereka nih. Nah, kebutuhannya hmm, selesai, mereka pulang. Nah, kalau kebutuhan lebih itu kan hmm. kita tanya terus, gali terus, ada yang bisa dibantu nggak? Ada yang bisa dibantu lagi nggak gitu. Penting nggak? Penting nggak yang itu, Mbak? Pelayanan lebih, Mbak? Penting sih, soalnya apa ya? eh, kita tuh kan sebagai pelayan lah, kasarnya itu Mm-mm. pelayan. Jadi biar konsumen pun terasa apa ya, memuaskan, untuk takutnya ada yang lupa saat kita ingatkan kayak gitu, jadinya ingat. Jadi biar apa ya, istilahnya nggak bolak-balik kalau misalnya ada sesuatu yang tertinggal gitu. Jadi fungsinya kita kayak ada lagi yang dibantu, ada yang lagi dibantu, takutnya ada yang dia lupa atau apa, tertinggal atau apa gitu. Berarti penting ya. Tapi nih, yang namanya pemberikan layanan, pemberi layanan itu nggak selalu berjalan mulus ya. Kadang kita kasih pelayanan diprotes mulu nih, nggak terima. Nah, kalau Mbak Fauzia yang berada di posisi pemberi layanan itu, apa yang Mbak Fauzia lakukan kalau diprotes Ya, mulu? ya saya bilang aja memang seperti ini Bu prosedurnya. Kadang kan juga pihak yang datang mau daftar. Yang paling susah itu pendaftaran untuk dispensasi nikah. Itu kan memang pemerintah sekarang kalau kemarin-kemarin itu kan masih umur 18 ya laki-lakinya. Sekarang kan umur 20. Terus sekarang itu juga harus ditambah surat keterangan sehat dari puskesmas minimal. Karena kan apalagi kalau yang perempuan kan emang belum siap sistem reproduksinya. Kayak misalnya mereka langsung nikah di umur 19, misalnya langsung hamil. Kan itu takut reproduksinya masih belum bisa lah ya, belum sanggup. Itu memang harus sekarang butuh surat rekomendasi dari puskesmas. Nah, sekarang itu mereka juga bilang, Ibu kok repot banget sih harus ada rekomendasi dari puskesmas. Ya, kita sampaikan memang seperti itu persyaratan terbarunya. Ini juga untuk melindungi si adik perempuan ini untuk kesehatan ke depannya, seperti itu. Jadi, ya kita memang jelaskan kalau memang seperti itu prosedurnya. Ya, paling mereka pasti bisa ngerti sih, karena itu untuk kebutuhan mereka juga. Gitu. Oke, tapi kalau ngomongnya yang tadi ya Mbak Fauzia, kalau mereka Ya, nolak protes. gitu, artinya mereka kan pengen gebet punya anak tuh, masa kita tolak Mbak? Iya, itu memang nggak bisa karena kita juga jelaskan memang kadang mereka juga bukan ini daripada untuk di agama kan juga nggak boleh pacaran gitu kan. Ya memang bagaimana lagi karena persyaratannya dari pemerintah dan dari KUA, dari Hmm. pengadilan agama sendiri sama dari puskesmas memang belum boleh lah istilahnya masih umur kan sekarang perempuan 19 ya. Misalnya masih si anak perempuan ini 18 tinggal kurang beberapa bulan lagi ya kita bilang aja sabar dulu aja sampai umur ke 19 itu kalau memang mereka nggak bisa menyanggupi persyaratan-persyaratan itu sih. Berarti itu demi Daripada kebaikan mereka juga ya Mbak ya? Iya, benar. Karena kan Ya, oke. untuk masa depan kalau misalnya hamil tapi terus melahirkan nanti anak-anaknya kurang sehat kan masa depan bangsa Indonesia juga Ya, ke depan yang kurang betul. bagus. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin satker nih, ngomongin satker, Mm-mm. tentunya kan kalau satker itu kan ada kerja sama sama pihak lain. Eh, ini di satker masing-masing nih, satker Mbak Fauzia, Mbak Lina, Mbak Sarah nih, hubungan kerja sama dengan pihak apa sih yang pernah ada atau diadain di satker itu? Mbak Fauzia dulu deh, hubungan Ya, satker dengan apa gitu. kalau saya yang terbaru yaitu penandatanganan kerjasama dengan puskesmas di Kabupaten Tangerang untuk penyediaan cek kesehatan dispensasi nikah. Itu sih yang terbaru. Iya, Oke. pas yang kebetulan saya juga ada di sini. Oke. Kalau Mbak Sarah ini di satkernya ada kerja sama apa Mbak? Ada kemarin waktu Juni itu ada kerjasama dengan Badan Sosial Pemberdayaan Wanita Perempuan dan Keluarga Berencana mengenai peningkatan pelayanan itu buat disabilitas.
Jadi biar fasilitas disabilitasnya lebih ditingkatkan kembali di pengadilan negeri Ketapang ini. Kalau Mbak Lina, sama pihak apa Mbak pernah bekerja sama Satkernya Mbak? Kalau di sini kerjasamanya yang jelas Bank BRI ya untuk penggajian, Oh ya, lalu betul. ada pencairan dana, lalu ada Polres, Kejaksaan, perihal ketahanan, kayak alur persidangan. Terus di sini sering banyak acara ya kayak Pemda di sini tuh kayak pembukaan baru aja kayak kemarin tuh ada atlet Tantowi di sini. Jadi kayak kita tuh ikut apa ya kayak pembukaan pekan olahraga kayak gitu-gitu terus ada ulang tahun misalnya Polres, ulang tahun Kejaksaan kayak gitu sih. Di Nah, sini banyak sih kayak kerjasamanya. ya, artinya penting ya kerjasamanya ya. Nah, pastinya kan kalau kerjasama ini kan ada tujuan yang mau dicapai. Nah, setelah bekerja sama dengan pihak-pihak itu, tujuan itu tercapai nggak Mbak di Satker masing-masing ini, Mbak Sarah? Tujuan yang tadi, program tadi, Ya, yang kerjasama tujuan programnya tercapai ya. sedang ditingkatkan sih, lagi Hmm. dalam proses peningkatan. Oke, ini yang terakhir ada prinsip entrepreneurship. Entrepreneurship ngomongin ekonomi lagi nih, bisnis nih. Gimana cara kita menanggapi peluang kerja keras. Kalau di satkernya Mbak Fauzia itu prinsip entrepreneurship itu diterapkan gimana sih Mbak? Nah, kebetulan nih nanti siang setelah istirahat ada demo masak. Nah, itu jadi mengajarkan kita untuk membangun apa ya? Bakat-bakat memasak yang bisa untuk mencari sampingan lah, usaha sampingan seperti itu. Kebetulan sih nanti siang ada itu pembelajaran seperti itu. Sama sih di sini juga kayak misalnya ada yang jualan kue atau jualan apa sih nggak masalah ya karena kan selagi itu halal kan daripada nanti mencari sampingan dari yang nggak halal gitu. Nah itu sampingannya dijual kan Mbak ya, ada pendapatannya kan Mbak ya? Apa yang kue-kue itu? Iya, Iya itu sih dijual keluar pribadi. nggak? Enggak, itu pegawai pribadi sih. Oh iya, betul. Iya. Kalau Mbak Lina gimana Mbak? Entrepreneurship-nya gimana nih? Kalau dulu sih aku pernah ya, tapi sebelum masuk CPNS ini pernah dagang-dagang online shop gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari segi pertanyaannya, ya kita sebagai ASN pun harus punya sikap entrepreneurship ya, bukan kayak jiwa jiwa entrepreneurshipnya bukan hanya untuk punya sampingan berdagang gitu. Kayak kan kalau ASN tuh banyak orang udah hidup enak, udah tenang, soalnya udah punya jaminan pensiun. Nah, nah kita tuh harus punya pola pikir nggak bisa untuk mengandalkan uang itu aja. Iya. Cari antara harus berputar atau bertambah itu uangnya. Misalnya ya bisa berdagang di waktu senggang atau online kan. Kalau online udah gampang lah kayak cuman kayak modal scroll-scroll atau apa atau bisa jadi reseller atau apa. Kalau dari kita nggak punya jiwa dagang atau apa, bisa tuh kayak misalnya ikut diputar uangnya di saham atau reksadana di berbagai sekuritas kayak gitu sih. Sehingga ya uang nggak akan istilahnya walaupun berkurang atau bertambah kan itu resiko ya. Cuman Iya. kalau untuk ingin uangnya diputar ya bisa ikutin itu sih. Nah kita kan ini kan Mbak Fauzia, Mbak Sarah sama Mbak Lina ini kan ASN ya. Artinya udah ada pendapatannya nih. Kalau menurut Mbak-mbaknya ini penting juga nggak sih bisnis sampingan untuk ASN itu selagi itu nggak melanggar tupoksi? Penting nggak sih bisnis sampingan itu? Kalau Mbak Tergantung kebutuhan. tergantung ya Mbak Sarah. Gimana tergantung gimana maksudnya Mbak? Tergantung kebutuhan kita perlu dana tambahan apa enggaknya. Atau kita emang ada keinginan untuk mengembangkan diri atau mendapatkan hal yang lebih baik lagi dalam masalah keuangan atau masalah skill dalam berdagang kayak gitu. Kalau Mbak Lina gimana Mbak? Penting nggak Mbak bisnis sampingan Mbak? Dibilang penting nggak penting tergantung sih. Ya, balik lagi tergantung. Kalau misalnya untuk
gaji kita yang dirasa belum cukup, ya mungkin cari ya untuk kayak tambah-tambah. Nggak mungkin kan kita mengandalkan hanya segitu, soalnya kan kita masih punya kewajiban antara orang tua atau kewajiban yang lainnya. Kalau dikira gaji kita cukup-cukup aja dan gak terlalu mikirin kayak tabungan, masa depan anak, kayak gitu kayaknya ya udah gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Kalau untuk aku Mm-mm. penting sih untuk kayak misalnya cari sampingan tuh. Soalnya kan nanti biaya uang pendidikan anak makin mahal, biaya dapur makin mahal, gitu lah. Jadi nggak tahu juga kan kita ke depannya bakal kayak gimana. Iya. Kalau Mbak Fauzia gimana, Mbak? Iya, sama. Tergantung kebutuhan sama untuk simpanan masa depan. Walaupun kita kan, kalau menurut aku penting ya, karena kan memang sih kita ada pensiun, tapi kan kita nggak bisa mengandalkan itu juga. Apalagi kalau di aku kan sudah punya anak ya. Nah itu apa paling nggak untuk pegangan mereka sama misalnya mereka mau nanti pendidikan yang butuh biaya lebih banyak kan, paling nggak saya juga harus ada peninggalan lah untuk kebutuhan mereka sama kalau misalnya saya udah nggak ada paling nggak ninggalin apa usaha atau yang bisa mereka teruskan. Karena kemarin sih aku emang sempet dagang, cuma ini belum mulai lagi karena waktunya belum bisa manage waktu yang lebih baik sih. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi, ini kan kita bahas 8 prinsip, dan 8 prinsip ini harus diterapkan oleh seorang ASN, karena ASN itu termasuk roda yang menjalankan roda pemerintahan, maksudnya smart ASN menuju smart government. Nah, dari antara yang 8 prinsip itu yang sudah kita bahas tuh, yang paling penting atau yang paling menonjol yang mana sih, Mbak, menurut Mbak ini? Kalau Mbak Lina gimana yang paling penting nih bagi seorang ASN nih? Paling penting itu mungkin hospitality kali ya. Cara kita Kenapa nih, Mbak? melayani, soalnya yang dilihat kan luarnya dulu, kayak fisiknya dulu luarnya. Kalau dari luarnya kita udah arogan, nggak ramah, pasti di apa ya di satu pintu kan kalau ASN itu tidak ramah, tidak makan gaji buta atau nggak kerja tapi gaji tetap mengalir gitu. Kayaknya gitu sih. Kayaknya hospitality yang paling utama jadi dasar. Oke. Oke, ini kita sudah bahas 8 prinsip tadi. Artinya, tapi memang walaupun Mbak Lina bilang tadi pelayanan yang paling penting, tapi yang ke-8 itu mengikut ya penting yang Mbak tujuh lainnya ya. Iya. Iya. Ya, Mungkin oke. itu kayak apa ya, dasarnya dulu, baru ke atas-atasnya mungkin yang lebih urgent-urgentnya. Oke. Ini kita sudah bahas 8 prinsipnya nih. Eh, Memang 8 prinsip ini betul-betul mendukung eh, untuk menuju smart government. Oke, ini terima kasih ya kepada teman-teman semua ya atas masukannya nih. Ya, makasih Nanti juga, Mas. ya, Terima oke, kasih. ini ya sebagai ASN memang harus menerapkan 8 ini ya Mbak ya. Iya, Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. boleh. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.